Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore ini, saya ingin menceritakan tentang runtuhnya persatuan sebuah negara kerajaan yang memiliki benteng militer terbesar di dunia, yaitu Kesultanan Buton. Buton adalah sebuah negara dengan sistem kerajaan, tapi penguasa tertingginya bukan raja, tapi dewan adat yang disebut dengan Siolimbona. Kerajaan itu berusia 600 tahun, terdiri dari 200 tahun kerajaan dan 400 tahun kesultanan. Jadi nomenklaturnya itu berubah setelah 200 tahun kemudian, sejak Laki Laponto menjadi Sultan Buton, kemudian berganti nama menjadi Murhum. Islam dibawa masuk ke Buton oleh seorang da'i, seorang mubalik yang bernama Syekh Abdul Wahid. Dia datang ke Buton bersama istrinya dan kemudian menetap di Keraton Buton untuk mengajarkan Islam kepada Sultan Buton. Masuknya Murhum yang awalnya bernama Laki Laponto tadi menjadi Muslim, masuk Islam, menjadikan seluruh rakyat Buton juga bergabung menjadi Muslim. Sultan Buton yang pertama itu bernama Lakila, yang kemudian diberi nama juga Laki Laponto, yang artinya mengubur tradisi lama atau agama lama menjadi agama baru, yaitu Islam. Ya, Islam masuk di Buton dibawa oleh seorang da'i yang bernama Syekh Abdul Wahid bersama istrinya Waode Solo. Ya, Waode Solo. Dan kemudian resmi menjadi Sultan atau Murhum menjadi Sultan itu, atau Laki Laponto atau Lakila tadi menjadi Sultan dan diganti menjadi Murhum itu, berganti menjadi Murhum. Tepatnya pada tahun 948 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1538 Masehi. Ya, 1538 Masehi. Ya, abad ke-15 kalau tidak salah, ya, itu sudah Islam Buton. 1500. Diberi gelar sebagai Ulil Amri Khalifatul Khamsi, Khalifah yang kelima. Jadi kalau dalam sejarah peradaban Islam ada 4 Khulafaur Rasyidin pas wafatnya Rasulullah. Yang kelima itu Sultan Buton. Sultan Murhum itu Khalifatul Khamis, Khalifatul Khamsi. Jadi dia Sultan yang kelima, maksudnya begitu. Ya. Terus di zamannya beliau ini, di zamannya Murhum ini, diletakkanlah falsafah Islam di Kesultanan Buton, yaitu yang pertama, Yinda Yindamu Arata Somano Karo. Tiada harta asal diri. Tiada harta asal diri. Jadi kalau dalam suasana darurat, ya harta silakan hancur asal diri selamat. Falsafah yang kedua adalah Yinda Yindamo Karo Somano Lipo. Diri boleh hancur asal negara selamat. Jadi nyawa itu boleh dikorbankan demi keselamatan negara. Yang ketiga adalah Yinda Yindamo Lipu Somanasara. Tiada-tiada negara asal pemerintah. Jadi maksudnya ini negara bisa hancur, rakyat bisa hancur asal pemerintah bisa selamat. Maksudnya kesultanan. Yinda Yindamo Sara Somano Agama. Tiada-tiada negara asal agama. Jadi negara bisa dihancurkan, yang penting agama selamat. Yinda Yindamo Sara Somana Agama. Yinda Yindamo Lipu Somano Sara, Yinda Yindamo Karo Somano Lipu.
Nah, jadi falsafah Islam yang penuh perjuangan Islam, ketahanan negara, ketahanan nasional, korbankan harta demi keselamatan diri, korbankan diri demi keselamatan negara, korbankan negara demi keselamatan pemerintah, korban demi keselamatan agama. Jadi agama itu menjadi hal yang terpenting dalam pengorbanan. Jadi segala-galanya bisa dikorbankan demi agama. Itu prinsip dari falsafah Kesultanan Buton. Ya, itu sudah ditetapkan di zaman Murhum atau di zaman Sultan Buton yang ke-6. Ya, Sultan Buton yang pertama, Raja Buton yang ke-6. Jadi Murhum itu Raja Buton yang ke-6 dan sekaligus Sultan Buton yang pertama. Perubahan nomenklatur kerajaan menjadi kesultanan itu di zaman Sultan Buton atau Raja Buton yang ke-6 yang kemudian berubah menjadi kesultanan. Dan merhumlah menjadi Sultan Buton yang pertama. Nama aslinya Lakila atau Lakila Ponto. Seperti itu. Nah, ini diambil dari buku Buton dalam Sejarah Kebudayaan tulisan Laode Zainu. Nah, seperti itu. Kebetulan beliau ini keluarga ibu saya dan buku ini beliau yang antar ke sini. Antar ke Gele. Waktu itu dia melintas di sini, dia mampir. Begitu kabarnya dari bapak saya. Wallahu alam benar atau tidak. Jadi buku ini dia bawa dengan silsilah kerajaan Buton. Ada di rumah di pantai. Ya, di sini tidak dibawa. Nanti akan saya bawa ke sini nanti. Ya, jadi cerita tentang Kesultanan Buton itu cerita yang sangat panjang. Kemudian kita akan menceritakan langsung pada tragedi Kesultanan Buton yang ke-33 di zaman Sultan Muhammad Asikin Qaimuddin atau gelar Oputa Antara Maidani. Itu gelar tradisionalnya, tapi gelar kesultanannya namanya Sultan Muhammad Asikin Qaimuddin. Itu sultan yang ke-33. Di zaman beliau ini terjadi konflik, terjadi masalah di internal kesultanan akibat karena para dewan syariatnya tadi itu sudah tidak solid. Ya, sudah ada yang bekerja sama dan mengharap kerjasama dengan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda saat itu pusatnya di Makassar, di ujung pandang istilahnya. Kalau tidak salah kantornya di dekat lapangan Karebosi itu. Nah, di zaman Sultan Buton yang ke-33 ini terjadi penandatanganan secara terpaksa menjadikan Kesultanan Buton sebagai bagian dari pemerintah kolonial Belanda, pemerintah kerajaan Belanda. Ya, seperti itu. Dan di masa beliau inilah kemudian terjadi konflik antara seorang satria Buton dari Waruruma. Ya, kalau salah dari Waruruma yang bernama Laode Boha. Ini pahlawan nasional ini. Yang dengan bermodalkan pisau, sebilah pisau. Ini mengharukan, kasihan. Dengan hanya sebilah pisau, dia berenang menuju ke longboat milik tentara Belanda untuk bertaruh. Dia sendirian melawan seluruh tentara Belanda di satu perahu. Ya, kasihan, dalam posisi sedang berenang di laut untuk menyongsong kapal Belanda, dia dihujani peluru dan mati di lautan. Itulah seorang pahlawan nasional dari Buton bernama Laode Boha. Di zaman ini Kapitalau Kaledupa, adik dari Sultan Muhammad Asikin tadi itu, dia pergi ke Kaledupa karena dia jabatannya Kapitalau Kaledupa, dia pergi tinggal di Kaledupa karena tidak tega melihat penderitaan rakyat di masa itu. Dan mungkin dari situlah muncul tradisi
pada hari-hari duka di Wakatobi, kan Kalubani kan ada di Wakatobi ini, Wanci, Kalidupa, Tomia, Binongko. Di Tomia itu karena dia bukan di Pulau Kalidupa, dia pisah pulau. Tradisi kedukaan kalau hari-hari dua kan di tempat lain kan 7 hari, termasuk Kalidupa itu 7 hari. Di Tomia itu hari ke-8 baru ditutup, itu hari duka. Boleh jadi, kenapa jadi 8 hari duka di Tomia, menunggu Kapitalau Kalidupa tadi itu yang bukan Sultan rupanya, adiknya Sultan Muhammad Asikin Kaimuddin yang hijrah ke Kalidupa itu. Adiknya Sultan Buton, adiknya Sultan Buton yang ke-33. Maaf saya sering keliru itu, biasa cerita di masyarakat, Sultan Buton pergi tinggal di Kalidupa. Bukan, adiknya Sultan, saya baru baca kembali ini. Ya. Jadi seperti itu sejarah masuknya pemerintah kolonial Belanda di Buton. Jadi hancurnya sebuah kerajaan yang berusia 6 abad hanya karena persatuan. Adanya orang-orang yang hatinya lemah dan ingin bekerja sama dengan para penguasa dari tempat lain. Ya, apa yang terjadi hari ini di Timur Tengah seperti itu. Ada kelompok yang mati-matian melawan Zionis yang di-backing oleh Amerika, ada kelompok yang justru kerjasama dengan Amerika, kerjasama dengan Zionis, bahkan berinvestasi membangun jaringan bisnis dengan Zionis. Ya, siapa-siapa mereka ada di berita itu, silakan nonton di YouTube itu. Mana negara yang benar-benar solid mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mana bangsa Arab atau negara Muslim yang justru kerjasama dengan Amerika dan Zionis. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.